Selamat malam pemirsa. Rencana pengenaan cukai atas minuman berpemanis atau yang ditambahkan bahan pemanis termasuk minuman berkarbonasi, minuman energi, teh hingga minuman kopi dalam kemasan instan menuai pro dan kontra. Bukan saja karena minuman ringan ini dikonsumsi luas oleh masyarakat, tapi juga karena melibatkan industri dengan nilai pasar cukup besar dan menyerap tenaga kerja yang besar juga. Tidak heran kalau rencana kebijakan ini menimbulkan tanda tanya, menimbulkan kemudian protes dari kalangan pengusaha industri yang khawatir kalau pangsa penjualannya tergerus. Apa sebenarnya alasan dibalik rencana pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis ini dan seberapa besar dampaknya pada industri? Dan pemirsa, inilah yang akan kita bahas malam ini dalam Economic Challenges Mencicip Manis Cukai Minuman bersama saya Leonard Samosir. Setelah rencana pengenaan cukai pada plastik kantong itu disetujui oleh DPR, maka ada lagi wacana bahwa akan ada pengenaan cukai atas minuman berpemanis, termasuk minuman berkarbonasi. Kalau kita melihat, walaupun ini memang masih rencana, tetapi ada usulan pengenaan cukai pada minuman berpemanis. Kita lihat data berikut. Ini adalah potensi penerimaan negara yang mungkin kalau kemudian dikenakan tarif minuman atau cukai di setiap jenis minuman. Kita lihat di teh kemasan itu simulasinya adalah akan dikenakan Rp1.500 per liter. Kemudian minuman berkarbonasi ini dikenakan rencananya, ini simulasi Rp2.500 per liter. Dan minuman saset kita tahu banyak sekali kopi, susu atau yang lain itu rencananya akan dikenakan Rp2.500 per liter. Sehingga dari tiga jenis minuman ini potensi penerimaan negara kalau jadi dikenakan cukai akan menambah sekitar 6,25 triliun. Ini data dari News Research Center. Kalau kita melihat sebetulnya seberapa signifikan rencana itu terhadap masyarakat Indonesia, kita lihat rata-rata konsumsi, ini data yang kami peroleh dari statistik konsumsi pangan 2018, rata-rata konsumsi per kapita minuman jadi per tahun, kalau kita lihat air mineral dalam kemasan itu dari 2014 ke 2017 meningkat untuk ukuran 600 mili. Kemudian kita lihat air teh kemasan peningkatannya jauh lebih besar dari 6 menjadi 16. Kita lihat kemudian juga kita lihat sari buah kemasan juga meningkat hampir 2 kali lipat. Kalau tadi air teh kemasan itu mungkin hampir 3 kali lipat. Kopi dan susu kita lihat dari 2014 ke 2017 meningkatnya juga hampir 2 kali lipat. Sementara minuman berkarbonasi yang menarik untuk ukuran 250 mili dari tahun 2014 ke 2017 justru turun. Kita lihat data berikut bagaimana kemudian produksi minuman ringan non-alkohol. Teh kemasan di tahun 2016 itu diproduksi 2,9 miliar liter. Diprediksi kalau kemudian cukai dikenakan akan turun produksinya menjadi 2,02 miliar liter. Minuman berkarbonasi dari 747 juta liter di 2016, kalau jadi dikenakan cukai akan menjadi 687 juta liter. Sementara minuman yang lain, minuman energi, minuman kopi, mungkin juga susu dan lain-lain, dari 2016 808 juta liter, setelah dicukai mungkin akan menjadi 743 juta liter. Pertanyaannya adalah apakah memang demikian? Kita akan membahasnya malam ini, kami akan memanggil 4 orang narasumber yang akan membahasnya bersama-sama kami. Yang pertama adalah Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Herianto. Pak Nirwala, selamat malam. Terima kasih sudah hadir Pak, silakan Pak duduk di sebelah saya. Kemudian anggota Komisi 11 DPR RI, Amir Uskara. Pak Amir, selamat malam. Mari Pak, silakan. Assalamualaikum. Komisi 11 adalah Komisi Keuangan yang menjadi counterpart dari pemerintah. Silakan Pak Amir. Kemudian Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI, Adi S. Lukman. Pak Adi, selamat malam. Selamat malam. Kelihatannya wajahnya agak lemas karena mungkin mau dikenakan cukai, begitu Pak Adi? Kurang gula ya. Silakan duduk. Dan kemudian last but not least, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA, Justinus Prasto. Mas Pras, selamat malam. Terima kasih sudah hadir, silakan duduk. Dan pemirsa, sebelum kita membahas bersama 4 orang narasumber, kita akan ikuti ulasan berikut ini.
Rencana pengenaan cukai atas minuman berpemanis, termasuk minuman berkarbonasi, minuman energi, teh, hingga minuman kopi dalam kemasan instan, menuai pro dan kontra. Bukan saja karena jenis minuman ringan ini dikonsumsi luas oleh masyarakat, namun juga melibatkan industri dengan nilai pasar cukup besar. Data Asosiasi Minuman Ringan Indonesia menyebut, industri minuman ringan non-alkohol memiliki nilai pasar atau retail value lebih dari 90 triliun rupiah. Sektor ini juga menyerap sekitar 4 juta pekerja, mulai dari perusahaan multinasional hingga UMKM. Dengan pertumbuhan penjualan yang belakangan cenderung melambat, tidak heran jika wacana pengenaan cukai ini membuat pengusaha was-was. Di sisi lain, pemerintah tidak semata memungut cukai sebagai sumber pundi-pundi negara. Di luar itu, pemerintah menginginkan pengendalian konsumsi minuman ringan berpemanis karena dianggap berpengaruh buruk pada aspek kesehatan masyarakat. Seberapa besar kemungkinan kebijakan ini bisa diterapkan atau justru dibatalkan? Yang pasti, dua-duanya ada ongkos yang harus dikeluarkan untuk mencicip manisnya minuman instan. Kita akan mulai diskusi malam ini. Saya ingin langsung ke Pak Nirwala. Pak Nirwala, kalau melihat rencana pengenaan cukai kepada kantong plastik itu sudah disetujui ya oleh Pak Amir dan teman-temannya di Komisi 11. Kemudian ini hari Rabu pekan lalu diusulkan untuk pengenaan cukai pada minuman berpemanis ya. Pertanyaannya, apakah memang tujuannya untuk membuat masyarakat Indonesia lebih sehat supaya tidak terlalu banyak mengkonsumsi gula, atau memang karena kekurangan penerimaan negara ini besar, termasuk dari cukai? Bagaimana Pak Nirwala? Begini, jadi perlu saya luruskan dulu bahwa pengenaan cukai pada minuman berpemanis itu masih usulan. Oh, baru usulan? Baru usulan. Usulan dari siapa kepada siapa? Dari pemerintah ke DPR. Oh, oke. Jadi prosesnya untuk menjadi sebuah BKC baru itu enggak terus tiba-tiba. Barang kena cukai baru ya tadi ya? Oke. Barang kena cukai baru terus tiba-tiba enggak. Oh. Kita harus berkonsultasi dulu dengan anggota DPR, kemudian nanti setelah dihitung kira-kira targetnya berapa, nanti harus masuk undang-undang APBN. Terus dua hal itu. Kemudian baru kita nyusun RPP-nya. Oke, kalau yang untuk yang kantong plastik itu berapa lama Pak? Proses mulai dari diusulkan sampai kemudian disetujui Pak Amir dan teman-teman? Agak lama Pak ya. Lama itu berapa Pak? Periode kemarin. Iya, dari periode kemarin ya mungkin sekitar 4 tahunan Pak ya. Sekitar 4 tahun? 3 tahun. 3 tahun ya? lah ya. 3 tahun bisa jadi? Iya. Tapi kan kita melihat juga bagaimana proses legislasi di DPR bisa sangat cepat juga. Undang-undang KPK masih ingat ya Pak Amir ya. Nah pertanyaannya adalah begini, kalau kemudian itu jadi dilaksanakan Pak, sebetulnya tujuannya yang mana? Ingin membuat orang Indonesia sehat atau untuk menambal kekurangan penerimaan negara? Kembali lagi cukai, kriteria cukai yang pertama adalah untuk mengendalikan konsumsi. Oh. Kalau masalah dapat penerimaan itu efek dari tadi, tapi bukan semata-mata untuk mencari keuangan negara. Mengendalikan konsumsi? Mengendalikan konsumsi. Apapun yang dikonsumsi? Ada kriteria lain ya, jadi ada 4. Pertama adalah mengendalikan konsumsi, terus barang-barang yang perlu diawasi peredarannya, kemudian barang-barang konsumsi yang menimbulkan efek negatif bagi kesehatan maupun lingkungan. Seperti rokok begitu ya? Seperti rokok, minuman mengandung etil alkohol, ya kan? Dan yang terakhir yang jarang sekali dibahas adalah perlu adanya pungutan negara untuk menjamin keseimbangan dan rasa keadilan. Oh, gitu. Oke. Tadi ada angka 6,25 triliun, berarti itu juga belum pasti ya? Ya kalau saya bicara dengan Pak Uskara ya harus bicara target. Karena tadi gitu. Jadi angka itu muncul karena ditanya Pak Amir dan teman-teman, sehingga ada simulasi. Tadi simulasi Pak? Itu masih simulasi belum dan pasti itu ya? usulan belum pasti. Bisa lebih rendah? Bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Ya. Pak Adi ini bagaimana Pak Adi? Oke, baik. Saya masih percaya dan optimis bahwa
antara pemerintah, pelaku usaha, DPR, ini merupakan satu kesatuan Indonesia. Ini saya yakin ini. Dan sepanjang saya belum diundang Pak Nirwala untuk bicara, saya yakin ini masih jauh. Oh, sampai sekarang belum dibicarakan dengan kami pengusaha? Sudah sering bertemu, tapi secara khusus membahas ini memang tidak. Secara resmi membahas soal cukai ini belum? Dan tadi sudah dijelaskan bahwa untuk pengendalian, untuk mengawasi dan lain sebagainya. Nah, kita harus definisikan juga apakah minuman ini perlu diawasi, perlu dikendalikan atau tidak. Bagaimana dampak terhadap kesehatan dan lain sebagainya. Itu masih panjang jalannya dan kita harus masih bahas itu. Nah, kalau kita lihat tadi data-data juga menunjukkan bahwa konsumsi minuman berkarbonasi itu turun terus. Data BPS 2018 hanya sekitar 0,8 untuk 250 cc minuman per tahun per kapita. Itu untuk yang minuman mengandung CO2 kan? Tapi kalau minuman yang lain kan meningkat juga, Pak? Ada yang meningkat untuk minuman kopi meningkat, minuman teh meningkat, AMDK juga meningkat ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara lain, kita tuh masih sangat jauh sekali, masih jauh sekali. Dan sebenarnya nanti kita akan bahas juga dengan pemerintah, dengan DPR. Kita harus jelas tujuannya untuk apa. Untuk mengendalikan kesehatan, untuk mengurangi PTM dan obesitas, ataukah untuk revenue. Tapi saya yakin cukai itu bukan untuk revenue. Cukai bukan untuk revenue. Pertanyaannya begini Pak Adi. Ini kan kita bicara sebelum ada keputusan. Tapi kalau ternyata nanti diputuskan dikenakan juga cukai terhadap minuman berpemanis, GAPMI setuju apa tidak? Gini, tentu kami akan memberikan argumentasi dan juga alasan-alasan kenapa tidak setuju ya. Dan juga di dalam Undang-Undang Cukai pasal 5 misalnya dijelaskan juga itu ayat 4 bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan cukai itu harus mendengarkan kondisi industri dan mendengarkan aspirasi pelaku usaha sebelum dibawa konsultasi dengan DPR. Mendengarkan kan tidak selalu menuruti kan? Ya benar. Bisa saja didengar tapi kemudian keputusan ada lagi. Dengan pasal itu tentunya pasti dari pemerintah akan mendengarkan dulu. Kenapa ini perlu dilakukan, kenapa tidak, kenapa setuju, dan lain, kenapa tidak setuju. Dan itu semua harus disampaikan terlebih dahulu dan perlu kajian. Baik. Ya. Jadi intinya kalau dikenakan, GAPMI menolak begitu ya? Iya. Karena kami pernah dapat tahun 2012 Pak Nirwala ya, dari LPM UI pernah melakukan kajian dengan elastisitas untuk minuman berkarbonasi 1,7 kalau tidak salah. Itu pendapatan negara turun. Pak Adi tahan dulu karena elastisitas itulah yang akan dijelaskan nanti selepas jeda dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges segera kembali. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Saya ingin bertanya ke Pak Uskara. Pak Uskara, tadi Pak Nirwala mengatakan bahwa salah satu tujuan cukai adalah memberikan keseimbangan. Kemudian juga mengendalikan konsumsi. Nah, tadi ada angka-angka yang sudah kita lihat sama-sama bahwa memang ada peningkatan, tapi kalau menurut Pak Adi dan teman-teman mungkin dari pengusaha makanan minuman, itu belum sampai berlebihan sebetulnya konsumsi minuman berpemanis. Tapi kalau pemikiran teman-teman di DPR, di Komisi 11, Pak Uskara, seperti apa sebetulnya? Lebih ke mau membuat orang Indonesia lebih sehat, atau mau membantu negara supaya tidak bolongnya terlalu banyak? Bagaimana? Sebenarnya sih dua-duanya boleh. Artinya dari sisi pengendalian tentu kita memang berharap bagaimana supaya masyarakat kita lebih sehat ya, hidup dalam kondisi yang lebih sehat. Karena kita juga lihat bahwa kalau misalnya terkait dengan pemanis ini kan memang kondisi terutama penyakit diabetes ya yang sekarang ini semakin banyak ya, yang artinya dari sisi populasi setiap saat makin banyak dan tentu itu juga perlu pengendalian. Nah, jumlah penderita diabetes di Indonesia meningkat? Semakin meningkat. Signifikan? Signifikan dari data BPS. Tapi sekali lagi kami dari DPR tentu tidak melihat itu sebagai sesuatu yang tiba-tiba misalnya kalau pemerintah sudah masukkan kemudian kita langsung menerima. Karena pasti kita juga butuh kajian. Terutama tentu dalam setiap proses pembahasan atau proses legislasi di DPR, kita pasti akan membuka konsultasi termasuk dengan misalnya dari jasa industri, dari pengusahanya. Dari sisi pengusahanya bagaimana maunya, dari pemerintah bagaimana maunya. Karena itu yang kita kaji. Misalnya memang harus dikenakan, pengusaha kira-kira kuatnya berapa? Jangan tiba-tiba misalnya ada target tadi berapa 1.500 apa semua itu kan itu baru rancangan yang tentu belum tentu kita terima karena atau bisa jadi kalau melihat kondisi ekonomi sekarang konsumsi sudah mulai turun bisa jadi jangan sekarang dulu begitu ya bisa jadi masuk ke DPR kita belum proses seperti misalnya cukai plastik itu kan cukai plastik seingat saya sudah sekitar 3 tahun kita bahas
Cuma memang menjelang pergantian anggota DPR kemarin sudah final, ya, sehingga begitu Menteri Keuangan kembali mengajukan, kita tinggal melihat ada berapa yang kita bicarakan, ya udah memang sudah harus dipercayakan. Tapi sampai sekarang pun saya kira cukai plastik pun kita belum setuju angka nilai yang harus dikenakan kepada pengusaha. Jadi itu masih kita akan bicarakan. Masih dikaji ya? Masih dikaji. Bisa jadi dikenakan, bisa jadi juga tidak. Kalau dikenakan kita udah setuju, tapi dari sisi angka kita masih akan kaji. Kalau yang untuk minuman berpemanis ini? Itu belum masuk. Belum masuk. Belum sampai ke DPR sebenarnya. Pembicaraannya jadi butuh 3 tahun? Kan tadi plastik 3 tahun katanya. Tentu kita akan lihat kondisi masyarakat dan kondisi industri. Kita tidak mungkin juga mau merugikan industri, tapi di sisi lain kita juga akan melindungi masyarakat kita. Terima kasih Pak Prastowo. Kalau melihat sebetulnya kan ini semacam simalakama begitu ya. Pemerintah tadi kata Pak Nirwala ingin mengendalikan konsumsi karena katanya orang yang menderita kencing manis makin bertambah karena katanya minum minuman berpemanis yang terlalu banyak. Tapi di sisi lain kan memang kita tahu juga faktanya penerimaan negara baik dari pajak maupun cukai kan kurang terus. Nah pertanyaannya adalah kalau kemudian cukai minuman berpemanis ini diterapkan, itu lebih banyak manfaatnya untuk total penerimaan negara atau mudarat ya? Bagaimana? Ya, yang pertama menurut saya ini kabar baik ya karena cukai itu sekarang jadi isu mainstream. Ada kesadaran di publik bahwa cukai itu menjadi instrumen untuk pengendalian. Tadinya tidak? Tadinya kan kita hanya bicara revenue. Sekarang kita bicara cukai itu bisa insentif atau disinsentif. Revenue itu maksudnya pajak? Ya termasuk cukai kan dulu kita penerimaan. Ya. Baik. Nah sekarang sudah ada arah ke sana, ini bagus saya kira ada diskursus. Nah fakta berikutnya harus diakui barang kena cukai kita juga masih sedikit, paling sedikit di ASEAN. Di antara negara lain. Di ASEAN hanya ada 3, kecil. ASEAN sudah 6 sampai 11. Oke. Lalu kontribusi penerimaan cukai terhadap PDB juga termasuk rendah kita, karena ya tadi tidak ada ekstensifikasi. Lalu berikutnya harus sepakat kita secara objektif betul bahwa minuman bermanis itu penyebab diabetes, obesitas. Itu kita semua saya kira sepakat, tidak ada perdebatan di sana ya. Nah, belum tahu juga, nanti kita tanya Pak Adi juga. Sekarang bagaimana desain kebijakan sehingga tidak menembak semuanya, memperhatikan industri seperti apa. Harus ada wisdom di sana. Itu menurut saya juga penting, timing, situasi, kondisi ekonomi. Momentumnya harus dipikirkan. Jadi kelihatannya Pak Prastowo ini nggak terlalu setuju kalau kemudian minuman berpemanis dikenakan cukai sekarang? Begini problemnya, kita mengenakan cukai itu sebenarnya double dividen, double bonus. Penerimaan negara dapat, lalu pengendalian juga dapat. Nah penerimaan negara itu juga jangan dilihat sekedar mengisi kas negara. Tapi negara butuh resource untuk mengatasi dampak negatif tadi. Nah, ini yang harusnya diluruskan di sana. Nah, saya berharap untuk isu seperti ini Kemenkes itu di depan sebenarnya. Karena ini isunya kesehatan, bukan penerimaan. Pak Nirwala yang punya instrumen membantu Kemenkes supaya ini saya punya instrumen silakan digunakan. Mari kita atur dengan baik, duduk bareng dengan industri. Saya kira akan lebih bagus seperti itu. Mungkin teman-teman Kementerian Kesehatan sedang agak sibuk mengatasi COVID-19 mungkin ya. Tapi tidak tahu, saya ingin ke Pak Adi lagi. Pak Adi, pertanyaannya begini. Anda sebagai pengusaha makanan minuman setuju tidak kalau minuman berpemanis itu dikenakan cukai bukan sekarang? Misalnya katakanlah ditunda, Pak Uskara dan teman-teman bilang ya sudah kita samakan 3 tahun lagi lah begitu, misalnya begitu, bagaimana? Baik, prinsip saya tidak setuju karena faktanya begini. Konsumsi makanan total di Indonesia itu kontribusi pangan olahan itu hanya 30%. 30%? 70% dikontribusi oleh pangan rumah tangga, pangan segar, catering, restoran, dan lain sebagainya. Makanan di rumah, makanan yang kita makan setiap hari itu ya? Nah, kalau kita ingin mengendalikan, tentunya logikanya lebih bagus mengendalikan 70 daripada mengendalikan 30 karena dampaknya sangat besar. Tapi memang jujur pemerintah akan kesulitan mengendalikan 70, misalnya Pak Nirwala pasti kesulitan. Bagaimana mengidentifikasi yang 70 ini bagaimana? Nah, dari fakta itu sebenarnya para pelaku usaha itu punya kewajiban juga untuk mensukseskan SDGs. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Itu salah satu SDGs dari 17 SDGs itu. Nah, sebetulnya pelaku usaha sudah mulai banyak melakukan upaya-upaya. Pertama misalnya kita sudah melakukan reformulasi. Sekarang di pasar sudah mulai banyak yang less sugar, yang tanpa gula, tanpa pemanis dan lain sebagainya. Tapi memang jujur
pasarnya masih belum besar. Karena kesadaran masyarakat sendiri yang belum seperti itu. Karena orang lebih senang kalau minum sesuatu yang manis begitu kan. Dan ini menjadi budaya juga bahwa kalau kita ke Jawa Tengah misalnya udah pasti manis gitu ya. Minta teh pasti manis di sana ya. Oke. Nah, yang lain lagi faktanya adalah bahwa dengan kondisi saat ini itu kita perlu memikirkan bagaimana kita mengedukasi konsumen. Itu yang paling penting. Karena 70% itu di sana itu. Jadi kita harus mengedukasi konsumen. Dan pelaku usaha itu sebenarnya sudah melakukan tapi sporadis dan individual. Belum menjadi gerakan bersama. Oleh sebab itu kami sepakat dengan Pak Amir dan Pak Nirwala, pemerintah, kita sama-sama bagaimana, ayo kita lakukan mengatasi masalah kesehatan ini bersama-sama. Dan kita diajak oleh Presiden, oleh Kementerian untuk stunting, sekarang fokus di stunting. Kita sepakat dan kita udah banyak melakukan gerakan-gerakan itu, gerakan 1000 hari kehidupan. Dan bahkan kita sudah menjadi anggota SBN, Sun Movement Business Network, under di bawah PBB misalnya. Itu juga fokusnya di sudah stunting. Ada usaha yang dilakukan oleh pengusaha ya. Tapi belum menjadi gerakan masif yang perlu kita lakukan sama-sama. Itu yang harus dilakukan. Pak Nirwala, sebetulnya sudah dijelaskan oleh Pak Adi. Ya walaupun nanti kalau ketika bicara bersama Pak Uskara dan teman-teman kan bisa berbeda begitu ya ceritanya ya. Tapi pertanyaannya begini Pak Nirwala. Muncul ide minuman berpemanis yang dikenakan barang kena cukai itu dari mana begitu? Karena kan kalau misalnya bicara konsumsi, sekarang lagi tren kopi, Pak. Di mana-mana orang minum kopi, apakah itu tidak juga berbahaya untuk kesehatan? Saya kurang tahu juga soal itu. Bagaimana, Pak Nirwala? Idenya dari mana? Jadi begini, untuk bicara menggali ide barang kena cukai segala macam kan kita juga nggak sendirian. Betul. Kita tentunya juga ini kita mau membuat SDM Indonesia ini unggul. Kan tidak ada lagi program selain prioritas program presiden yang nomor satunya adalah membangun sumber daya manusia yang unggul. Jadi semua program pemerintah ini menuju ke arah situ. Tentunya kita juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Jadi saya setuju dengan Pak Justinus bahwa nanti kita akan saling membahu-membahu. Bahwa masalah SDM ini jadi masalah enggak? Kita lupa kalau kita punya budaya gotong royong. Kementerian Keuangan punya instrumen apa? Fiskal. Ya kita kontribusinya di sektor fiskal. Tentunya tadi juga kita akan mendengar aspirasi industri dan mendengar keberlangsungan industri. Jadi tidak semuanya dipukul rata kena semua. Gitu. Tapi sudah diajak bicara juga pengusahanya? Belum ya? Kita kalau ketemu sering, tapi kalau untuk ngobrol serius belum. Baru malam ini di sini. Iya. Oke, kita akan lanjutkan selepas jeda wawancara dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pak Uskara, kalau kita melihat tadi data ya, dan Pak Adi sudah mengatakan juga bahwa kalau cukai dikenakan, tadi memang masih angka-angka simulasi, belum tentu seperti itu, tapi diprediksi produksi itu akan berkurang. Kemudian konsumsi, karena konon katanya yang minum minuman berpemanis ini banyak masyarakat golongan menengah ke bawah, itu juga akan langsung berkurang konsumsinya. Nah, kalau begitu kan di tengah kondisi ekonomi kita yang sangat menantang seperti sekarang, itu lebih banyak mudaratnya Pak, kalau dikenakan cukainya sekarang. Ya, saya kira kalau sebelum kita mengambil keputusan di DPR memang banyak yang kita pertimbangkan, termasuk mungkin kalau misalnya ada masukan dari pemerintah, ada permintaan dari pemerintah yang kita lihat juga misalnya terkait dengan kepentingan masyarakat bagaimana, daya beli masyarakat gimana. Kalau misalnya pengenaan cukai kan pasti daya beli masyarakat akan menurun, artinya pasti ada pengaruhnya terhadap inflasi. Yang kedua tentu bagaimana dengan dampak kesehatan dan lingkungan, itu semua yang jadi pertimbangan kita. Sehingga sebelum kita mengambil keputusan dalam misalnya menerima kayak kemarin cukai plastik kita terima, tapi untuk angka-angka terkait dengan berapa kira-kira yang akan dikenakan per kilo itu juga kita masih akan bicarakan, karena kita masih menunggu masukan dari industri misalnya. Sehingga industri juga jangan sampai terganggu dengan dampak dari pengenaan cukai itu, karena bagaimanapun di industri ada tenaga kerja, ada masyarakat yang terkait di sana, sehingga kita dalam setiap pengambilan keputusan memang pertimbangannya agak luas. Tapi prioritasnya yang mana Pak Uskara? Yang alasan kesehatan atau alasan supaya penerimaan negara tidak terlalu banyak shortfall ya? Ya dua-duanya sih sebenarnya bisa masuk, karena seperti kemarin cukai sih jujur kita apresiasi karena penerimaan cukai setiap tahun
selalu mencapai target. Oh, mencapai target. Ya, dia selalu di atas 100%, 1, sekian. Mungkin targetnya terlalu rendah atau tidak enggak? Kami sering turun ke lapangan untuk Mungkin, melihat. saya tidak tahu. Iya, artinya terus terang untuk cukai maupun pajak kita kan sering ke lapangan. Oh, oke. Kita ke daerah, apakah betul-betul ini sesuai dengan potensi dan target yang disiapkan atau sengaja bikin-bikin supaya enggak sampai enggak kekurangan supaya gitu. Kinerjanya bagus begitu Tapi kan? kita lihat memang mereka menghitung dengan sangat cermat untuk cukai ya. Oke. Beda dengan pajak selama ini kalau kita lihat pajak tidak pernah tercapai karena memang sepertinya potensi dengan target itu tidak matching gitu. Oke, Pak Adi, kalau melihat proyeksi ya, tadi kan ada angka-angkanya, diprediksi turun itu. Itu betul atau tidak? Saya kira betul, dan itu sudah beberapa lembaga independen sudah melakukan, yang ada Indef juga melakukan, MUI juga melakukan, ya. Saya kira betul. Nah sebetulnya, Bung Leo, kita ada peluang misalnya. Beberapa negara kan sudah mengenakan cukai pemanis. Sebenarnya daya saing produk minuman Indonesia itu rendah, kalah dengan beberapa negara ASEAN. Nah, kalah dalam hal apa? Nah, justru dengan ini sebetulnya kesempatan kita untuk melakukan ekspor sebenarnya. Untuk meningkatkan daya saing kita juga ke negara lain ya. Entah itu ke negara Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara yang belum terlalu sadar kesehatan juga begitu maksudnya? Ya, sebetulnya bukan itu juga, karena memang ini kalau kita hanya bicara ekonomi ya, itu ada satu peluang ya. Tapi tetap kita juga punya tanggung jawab untuk kesehatan seperti tadi yang saya katakan itu. Jadi makanya saya ingin mengajak pemerintah, DPR untuk bersama-sama memikirkan cara yang tepat untuk mengendalikan kesehatan itu. Oke, Pak Nirwala, kembali lagi saya ingin mempertegas karena kan tadi ada beberapa kriteria barang kena cukai ya. Tadi Bapak mengatakan salah satunya mengendalikan konsumsi, kemudian juga menciptakan keseimbangan begitu ya. Itu pertanyaannya, dalam hal minuman berpemanis ini, yang mana yang menjadi pegangan utama dari Direktorat Jenderal Bea Cukai? Jadi dari 4 kriteria tadi, yang pertama pengendalian. Pengendalian. Oh. Dari pengendaliannya, karena dia akan mengakibatkan tadi efek negatif buat kesehatan. Ya kan, terbukti dalam 10 tahun terakhir itu baik yang berusia 15 tahun untuk diabetes mellitus tipe 2 yang bukan keturunan itu sudah naik 2 kali lipat. Tapi apa pasti Pak itu semua gara-gara minuman berpemanis? Karena tadi Pak Adi kan mengatakan bahwa apapun yang kita makan kan disimpan dalam tubuh dalam bentuk gula Pak. Itu bagaimana? Jadi begini, memang orang kan selama ini bicara pemanis ya kalau kita konsumsi gula. Padahal sementara yang 70% tadi nasi segala macam, karbohidrat, protein, lemak semua jadi gula Pak. Jadi makanya kita justru pengenaan cukai ini pengendalian dan juga masalah mengedukasi. Yang diedukasi adalah masyarakat. Taxpayer-nya adalah masyarakat, konsumen. Sedangkan industri itu tax person. Hanya masalah karena ease of administration makanya kita mengenakan atau menghitungnya di industri, tapi yang menanggung sebetulnya konsumen. Dididik supaya ini lebih mahal. Kalau selalu murah, makanya orang nggak mengendalikan konsumsinya. Gitu. Oke, Pak Prastowo, ya kalau mau jujur ya, kita kan semua jujur di sini Pak ya. Harus. Kan kita juga kekurangan penerimaan. Pasti itu juga menjadi motivasi kemudian kenapa Pak Nirwala dan teman-teman mulai mencari-cari begitu kan, yang mana nih yang bisa kena cukai, begitu ya kurang lebih ya Pak ya. Itu sebenarnya cara yang bagus atau tidak dalam kondisi sekarang ini? Ya kalau menurut saya, cukai tetap tidak boleh jadi tumpuan utama penerimaan. Tetap tumpuan utama tidak boleh ya? Tidak boleh. Kontribusi pendapatan cukai terhadap perpajakan itu kan sekitar 10%. Artinya kalau mau digenjot 2 kali lipat, juga tidak signifikan karena tugasnya bukan itu. Nah, saya lebih tertarik bagaimana desainnya lebih tepat. Nah, kita kan harus cari jalan tengah. Tidak mungkin juga tidak dikenakan sama sekali karena ketika bicara kepentingan masyarakat, faktanya memang ada yang terdampak dan itu merugikan. Maka harus cari jalan tengah. Saya kira harus ada pengorbanan dari industri juga. Produk apa yang memang tidak bisa diselamatkan gitu loh. Tetap harus dikenakan karena memang kita sepakati itu berbahaya. Tentu tidak besar ini jumlahnya, apalagi sudah ada edukasi dan juga ada literasi. Nah, cukai bisa digunakan untuk mendorong itu. Misalnya, yang dikenakan cukai itu yang melewati ambang toleransi. Karena mendorong industri untuk memproduksi
minuman yang lebih sehat. Jadi tidak semua minuman berpemanis berapa persen pun kandungannya kena begitu? Lalu yang kedua, mengecualikan beberapa produk yang memang dibutuhkan masyarakat karena kandungan gizi, protein yang baik, misalnya ada kandungan susu dan sebagainya, itu juga dibutuhkan masyarakat. Nah, saya kira pengaturan itu, ini kan win-win ya. Rakyat juga dibela, dibantu, dilindungi, industri juga dijaga, negara juga mendapatkan revenue untuk mengatasi eksternalitas yang ditimbulkan oleh minuman tadi. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Adi, apakah memang pengenaan cukai itu efektif untuk mengendalikan atau menekan konsumsi? Saya berpikir, saya tidak terlalu update dengan kondisi cukai rokok misalnya. Apakah kemudian cukai rokok yang dinaikkan terus-terusan itu membuat konsumsi rokok kita berkurang dan orang Indonesia makin sehat karena konon katanya semakin beban hidup itu berat, orang stres, makin merokok sehingga konsumsinya meningkat. Bagaimana Pak Adi kalau untuk minuman ini? Jadi begini, dalam beberapa kesempatan di International Forum, saya pernah menanyakan dan menantang. Negara yang telah mengenakan cukai untuk pemanis, ada tidak data yang menunjukkan bahwa penyakit tidak menular dan juga obesitasnya turun? Ternyata tidak ada. Tidak ada? Tidak ada, sampai sekarang saya belum mendengar dan tahun lalu juga dan beberapa kesempatan saya tanya, di mana tunjukkan negara yang telah menerapkan cukai ini, khususnya pemanis, diabetesnya turun, obesitasnya turun, penyakit jantungnya turun. Tidak ada data yang itu. Mudah-mudahan nanti ada peneliti-peneliti yang bisa menunjukkan bisa itu. Tapi sampai saat ini tidak ada korelasi ke sana. Nah, ini yang agak mungkin kita harus menjadi pertimbangan pemerintah juga. Gitu. Nah, oleh sebab itu saya lebih condong seperti Singapura. Singapura itu healthier choice. Healthier choice. Maksudnya tapi karena apa? Karena penduduk Singapura sudah sadar. Sudah berpendidikan tinggi, kesadaran sendiri. Itu maksudnya di label kemasannya ditulis. Dan dia akan memilih kalau dia ingin lebih hidup mengurangi gula, dia pilih yang healthier choice. Di sana ada front of pack, karbohidratnya berapa, lemaknya berapa, dan lain sebagainya. Itu ada. Dan di Singapura sukses. Karena mereka memang tingkat pendidikan dan sebagainya. Tapi saya yakin di kelas menengah Indonesia itu sudah mulai meningkat kesadaran kesehatan. Seperti kita ini mungkin kita sudah mengurangi juga gitu ya. Pak Adi, kalau memang tidak setuju dengan pengenaan cukai minuman berpemanis, bukan berarti kemudian pengusaha makanan minuman tidak ingin rakyat Indonesia lebih sehat kan? Kita ingin dong. Setuju juga kita setuju. Karena makin sehat makin banyak makan gitu kan. Kalau makin sehat kan makin banyak makan gitu. Tapi kalau udah sakit mau makan apa gitu. Itu dia. Dibuat healthier choice atau sesuatu yang lain seperti yang usul Pak Adi tadi, bukankah kemudian biayanya jadi bertambah juga? Karena kan di kemasannya nanti ada lagi. Healthier choice kan tidak ada biaya. Itu hanya di labelnya saja. Kita diperbolehkan logo healthier choice kalau memenuhi kriteria. Masing-masing misalnya produsen di Singapura itu kadar Brix gulanya 6 Brix, dia baru boleh mencantumkan healthier Brix choice. Brix itu apa ya? Kalau persentase gula. Persentase gula. Mudahnya persentase gula. Masing-masing produsen bisa? Ya, masing-masing produsen bisa, dia akan declare healthier choice kalau memenuhi kriteria. Pemerintah menentukan kriterianya ini dia boleh menyantumkan logo healthier choice. Seperti itu. Kita nanti akan bicara di bagian terakhir, kita ingin menyumbangkan juga untuk pemerintah, untuk negara apa yang terbaik, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Pak Nirwala, memang ini kan kita sedang berdiskusi, belum ada keputusan. Tapi kan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya Pak Presiden pun mengusulkan untuk membantu pengusaha supaya tetap bisa hidup ekonominya. Bahkan kalau misalnya bisa ekspor, itu harus didorong. Jangan kemudian dicekik-cekik, istilahnya mungkin begitu. Bagaimana Pak Nirwala? Jadi kembali lagi cukai itu mekanismenya ada barang kena cukai yang dibungut, ada yang tidak dibungut, ada juga yang dibebaskan. Contoh-contohnya apa Pak? Misalnya kalau tidak dibungut tadi misalnya kayak diekspor. Karena cukai ini menganut asas domisili. Di mana dia dinikmati, itulah yang dikenain cukai. Kalau diekspor kan tidak. Kita mendorong ekspor. Silahkan, ya kan? Kemudian yang dibebaskan misalnya tadi susu walaupun dia mengandung gula tapi kan untuk dibutuhkan untuk kesehatan, ya kita bebaskan. Dibebaskan juga? Ya.
Jadi kategorinya pun nanti akan ada beda-beda jadi juga? tidak semua dikenakan, tidak. Oke. Ya. Tapi arahnya akan tetap dikenakan ini Pak ya? Saya mendengar nada bicara Bapak ini tetap akan mengenakan walaupun besarannya tidak tahu. Oh enggak, jadi begini. Seperti dikatakan Pak Adi malah lebih hafal itu. Oh. Di pasal 5 ayat 4 itu jelas. Undang-undang apa nih? Undang-undang cukai. Oke. Jadi bahwa untuk mengenakan cukai, mengenakan tarif cukai, itu harus mendengar aspirasi dan juga mempertimbangkan keberlangsungan industri. Ini penting. Jadi enggak langsung sedikit-sedikit kenain, enggak. Iya. Dan saya juga harus berkonsultasi dengan DPR. Iya, karena sudah dilempar ke Pak Uskara, bagaimana Pak Uskara? Ini kan jadi tanggung jawabnya ada di Pak Uskara karena mewakili rakyat kan. Saya rakyat Pak, Pak Nirwala rakyat, Pak Adi Lukman rakyat, Pak Prastowo rakyat juga. Bagaimana? Ya kita dari sisi DPR memang pertama dari sisi cukai kita memang mendorong untuk terus melakukan ekstensifikasi karena kalau sekarang ini kan ada cuma tiga jenis barang yang kena cukai kita di Indonesia ini, sementara ada beberapa negara, anggaplah misalnya Thailand dengan 21 jenis barang, kemudian Vietnam dengan 7 paling rendah 7 jenis barang, sementara kita hanya 3, jadi kita terus mendorong, tapi tujuan kita sebenarnya bukan dari sisi penerimaan, artinya bagaimana supaya terjadi pengendalian dan bagaimana melindungi masyarakat, itu sebenarnya tujuan kita, sehingga kita mendorong untuk ekstensifikasi. Persoalan penerimaan saya kira itu dari efek dari pengendalian itu dan kita tidak ingin mengatakan bahwa karena ada shortfall pengenaan cukai kemudian tidak ada hubungannya dengan support. Tidak ada hubungannya ya. Kalau misalnya ada penerimaan cukai kemudian kita harus bikin angka-angkanya tinggi supaya bisa menutup shortfall itu. Saya kira seperti itu arahnya kita. Ya, apalagi dengan di bea cukai selama ini kan kita di Komisi 11 selalu mensupport, mengapresiasi karena seluruh target-target pengendalian selalu tercapai. Jadi memang tujuan kita adalah bagaimana terjadi pengendalian. Tapi kita tetap mendorong supaya ada ekstensifikasi. Jadi kemarin misalnya plastik, oke kita setuju. Tapi kira-kira nanti kita bicara dengan industri, bagaimana sih baiknya gitu. Itu ada timetable tidak Pak Uskara? Kalau tadi kan plastik itu cukai plastik sekitar 3 tahun ya Pak Uskara bilang ya. Pembicaraan sampai kemudian disetujui. Untuk minuman berpemanis ini ada rencana sendiri tidak? Dalam waktu tahun ini misalnya, tahun depan ada tidak? Kalau di DPR itu kan sebenarnya keputusan politik. Keputusan politik itu kan sebenarnya tidak terlalu bisa diprediksi. tidak bisa diprediksi, yang predictable lah. Ada sesuatu yang mungkin dikerja selama 3 tahun, di sisi lain ada yang mungkin sejenis bisa kita selesaikan dalam 1 bulan. Jadi bisa jadi belum tahun ini ya? Bisa jadi belum tahun ini, bisa jadi dalam 3 bulan ke depan bisa jadi gitu loh. Semua bisa terjadi. Artinya semua serba mungkin. Kalau misalnya kita melihat bahwa ini memang sudah cukup bisa untuk kita berlakukan, kita akan setujui. Kalau kita menganggap bahwa ini masih perlu kita tunda, kita akan tunda. Baik, terima kasih. Pak Adi. Ya. Tadinya saya pikir Pak Uskara akan bilang tahun ini tidak begitu, tapi katanya bisa jadi tidak, bisa jadi 3 bulan lagi sudah jadi. 3 bulan kan di tahun ini. Antisipasinya bagaimana? Jadi saya tetap yakin bahwa pemerintah, DPR, pelaku usaha ini semua merupakan satu kesatuan Indonesia. Dan apalagi statement Bu Sri Mulyani juga menyatakan bahwa melihat kondisi seperti ini perlu kajian lebih lanjut. Nah ini kan menyatakan jelas bahwa harus mendengarkan semua aspirasi. Tadi seperti disampaikan Pak Nirwala. Dan saya yakin kita harus berupaya dengan cara yang terbaik untuk tujuan-tujuan tadi, pengendalian kesehatan dan lain sebagainya. Karena banyak cara menuju sana yang win-win solution untuk Indonesia. Saya yakin itu. Gitu. Kalau dalam 3 bulan diterapkan, tadi kata Pak Uskara bisa jadi 3 bulan. Saya tidak ingin berandai-andai, tapi saya yakin tidak. Gitu. Apalagi Pak Nirwala juga Pak Uskara di sini sudah mengerti lah kira-kira apa yang harus dilakukan gitu. Karena sangat, apalagi situasi sekarang ini dengan adanya corona dan lain sebagainya, ini aja kita ada sedikit hambatan logistik dan lain sebagainya. Karena banjir ya kemarin ya. Kemudian banjir itu bonus itu. Bonus, ya. Oke, Pak Prastowo, tidak bisa kita tutup mata juga bahwa jadi muncul kesan bahwa karena memang penerimaan negara entah dari pajak entah dari cukai itu di bawah target beberapa tahun terakhir. Akhirnya ada yang mengatakan begini Pak Pras, ini dicari-cari lah. Mana lagi yang bisa dipajak, mana lagi yang bisa dicukai. Ada yang mengatakan begitu, kita tidak bisa menutup mata juga. Nah, untuk menghindarkan persepsi seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh mungkin Pak Nirwala dan teman-teman khususnya, dan juga Pak Uskara, supaya kemudian tidak muncul lagi pemikiran seperti itu? Ya, menurut saya ini bingkainya adalah roadmap.
bisnis itu butuh certainty. Jadi harus ada roadmap yang jelas, lalu mengikat kalau bisa jangka menengah, jangka panjang. Supaya ada pegangan semuanya, otoritas ada pegangan, parlemen juga dan industri juga. Lalu yang kedua, turunkan dalam skema insentif dan disinsentif yang baik. Kita bisa mengatur mana yang harus dikendalikan, mana yang harus diberikan insentif supaya lebih jelas. Dan yang ketiga, menurut saya ini akan jadi masalah terus ketika intervensi politik itu terus muncul. Maksud saya begini, kenapa pajak itu shortfall? Karena potensinya ada, tapi nggak bisa dipungut. Kenapa? Ya karena intervensi politik, backing politik dan sebagainya. Nah maksud saya, ini saat yang baik menurut saya, mari lindungi yang betul-betul bagus bisnisnya, industrinya dan perlu dilindungi, tapi harus kita kejar. Memang yang harus bayar pajak. Nah ini saya kira perlu komitmen politik. Jangan sampai ada dusta di antara kita juga gitu loh. Kita ngejar-ngejar yang memang sudah relatif patuh, tapi di sisi lain kita melindungi yang justru menjadi pengemplang atau penumpang gelap di negara ini. Tapi kalau bicara minuman berpemanis, kalau tidak salah kan usulan cukai ini Pak Nirwala sudah ada dari tahun 2016 ya? Atau ini baru tahun ini? Kalau diajukan kemarin, diusulkan juga baru tahun ini. Diusulkan baru tahun ini, tapi ide ini sudah dari 2016? Pengkajian terus. Dari tahun 2016 sudah ada? Iya. Sudah 4 tahun loh Pak Prastowo, itu bagaimana? Ya kalau menurut saya ini saat yang tepat untuk memulai diskusi dengan baik. Mungkin 2-3 tahun ke depan bisa diterapkan secara gradual, bertahap. Kita ambil mana yang quick win tapi tidak terlalu mengganggu industri. Dan ke depan saya kira ini kan pecah telur dulu gitu. Kita buktikan kita bisa ekstensifikasi. Kantong kresek itu pecah telur pertama, nah telur-telur kedua sekarang kita inventarisir. Oke, Pak Prastowo bilang begitu, Pak Adi sudah mulai kehilangan senyum itu kalau melihat seperti ini. Kita jaga juga. Oke, Pak Nirwala terakhir Pak, setelah pertemuan resmi pertama di panggung ini Pak, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Ya akan terus berkonsultasi dengan DPR karena seperti plastik kemarin disetujui, tapi DPR minta pemerintah untuk menyusun roadmap. Roadmap persisnya? Iya, ini seperti apa? Misalnya sekarang diterapkan dulu kantong kresek, terus nanti apa ini kan panjang jalannya. Dan nanti setelah disetujui dan masuk undang-undang APBN, kita akan menyusun PP-nya. Karena pelaksanaannya pemerintah. Dan disinilah nanti akan terjadi interaksi tadi. Pak Uskara sempat tidak memikirkan hal ini karena ada omnibus yang sedang diprioritaskan begitu. Bagaimana Pak Uskara? Kita kan di DPR seperti misalnya untuk cukai apa kita bentuk panja sehingga teman-teman misalnya di Komisi 11 sendiri kita bagi-bagi, ada yang bicara terkait dengan cukai, ada yang pajak, ada PNBP dan lain-lain, itu terkait dengan penerimaan. Terkait dengan tugas-tugas lain juga tetap kita akan atur sedemikian rupa sehingga semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita tetap bisa berjalan. Kita tunggu perkembangan selanjutnya ya. Semoga apa yang dibicarakan di sini benar-benar seperti kata Pak Prastowo tadi, tidak ada dusta di antara kita. Pak Nirwala Dwi Herianto, Pak Amir Uskara, Pak Adi S. Lukman, Pak Justinus Prastowo, terima kasih sudah ada di sini. Dan pemirsa, demikianlah Economic Challenges untuk malam ini. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.